Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Israel menggempur 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respons Iran atas proposal perdamaian yang diajukan Washington. Polisi memburu bos markas judi online hingga aktor intelektual di balik operasional judol internasional yang melibatkan 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia di Jakarta. Polisi bilang akan memberantas judi online sampai tuntas. Dua pelaku curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat menembakkan senjata api saat aksinya terpergok warga. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Arif Wibisono yang sempat hilang di Gunung Puntang ditemukan dalam keadaan selamat. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada. 11 Mei 2026, Kompas Malam kembali hadir untuk Anda bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi yang pertama, saudara, kebakaran telah melanda 3 bangunan di kawasan pergudangan Miami, Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam. Situasi terkini, merah, tolong bantuannya. Asap hitam membubung tinggi dari lokasi kebakaran di pergudangan Miami di Jalan Raya atau Jalan Rawa Melati Kalideres, Jakarta Barat. Saksi menyebut sempat terdengar letupan dari dalam gudang yang terbakar. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personel telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge di sana. Stefanus, bagaimana situasi terkini? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Valen, untuk kondisi terkini di pergudangan Miami di kawasan Tegal Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ini, kondisi masih dalam keadaan gejala, artinya api masih besar, masih membakar di salah satu gudang yang terpisah ini yang tempat disebutkan sebagai gudang elektronik atau penyimpanan gudang-gudang elektronik. Sebelumnya memang ada 2 gudang yang tidak bisa terbakar dan sudah dipadamkan, yaitu gudang penyimpanan barang-barang bukti atau lain. Dan petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dan bantuan dari Jakarta Utara juga sudah ada di lokasi kejadian upayakan pemadaman api, begitu kalian. Oke, baik. Stefanus, jadi proses apa yang saat ini sedang dilakukan oleh otoritas terkait dalam hal ini adalah pemadam kebakaran? Bisa Anda perlihatkan kepada kami situasi terkini di sana seperti apa? Ya, untuk situasi terkini paling petugas pemadam kebakaran tadi sempat membuka pagar besi yang sempat terkunci untuk memudahkan pemadaman dikarenakan kesulitan petugas untuk masuk ke dalam dengan kondisi pagar besi tertutup rapat. Sempat ada pembongkaran dan kini petugas sudah bisa masuk ke dalam lokasi. Namun karena banyaknya barang yang mudah terbakar, ya proses pemadaman masih berlangsung terus dengan mengerahkan 20 personil, 20 unit mobil dan 100 personil, gitu Pak. Oke, Stefanus, jadi bolehkah diberitahu, diinformasikan kepada kami,
kronologi kebakaran ini seperti apa? Apakah ini saat kebakaran terjadi dalam pergudangan ini sedang dilakukan operasional sehingga seperti apa? Apakah ada korban yang dilaporkan di sana? Ya, tadi saya sempat berkomunikasi dengan warga atau berwawancara dengan warga. Memang asal mula api tadi sempat terjadi di gudang di sebelahnya, yakni yang kemudian merambat ke gudang peralatan elektronik ini. Karena banyaknya material yang mudah terbakar, api membesar sehingga menyambar ke dua gudang lainnya yang berada di sebelahnya, yakni gudang Shopee. Untuk kondisi atau korban saat ini memang belum dapat diketahui atau belum dapat diselidiki informasi. Oke, Stefanus, maaf saya potong sejenak. Bisakah Anda memperlihatkan kepada kami sembari Anda juga menjelaskan seperti apa proses evakuasi? Tadi kami kurang jelas mendengar apakah ada korban luka yang dilaporkan di sana. Bagaimana, Valen? Iya, Stefanus, kami ingin melihat seperti apa proses pemadaman yang saat ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan apakah ada informasi terkait korban dari peristiwa ini? Iya, untuk kondisi atau informasi korban sendiri belum dapat diketahui dikarenakan masih proses pemadaman. Saya akan menunjukkan kondisi saat ini. Proses pemadaman yang masih berlangsung saat ini. Api memang sudah dapat dikuasai, namun masih ada beberapa titik lokasi yang masih cukup besar kondisi. Jadi tadi waktu kebakaran terjadi, apakah gudang ini sedang beroperasi, Stefanus? Ya, untuk operasional gudang memang sudah tidak ada aktivitas dari karyawan, terutama di gudang ini, di 3 gudang, ya di gudang penyimpanan elektronik dan 2 gudang Shopee ini, gitu Valen. Jadi tidak ada orang ataupun karyawan yang berada di dalam lokasi gedung ini. Oke, kami perlu mengkonfirmasi singkat saja, Stefanus. Jadi ini kebakaran hanya di pergudangan ya, tidak merembet sampai ke rumah warga. Koreksi jika saya salah di sini. Ya, itu Valen, memang ini merupakan lokasi pergudangan dan memang jauh dari permukiman warga. Namun memang sempat ada kepanikan dari warga sendiri yang khawatir jika dampak dari kebakaran yang menyebabkan putusnya aliran listrik ini. Baik. Namun memang kita banyak kekhawatiran warga dan tidak menimbulkan artinya tidak menimbulkan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Stefanus Wangge langsung dari kawasan Kalideres di Jakarta Barat. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran. Israel menggempur 40 lokasi yang diduga merupakan milik Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan. Serangan ini menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran dan fasilitas Hizbullah yang diklaim untuk merencanakan serangan ke pasukan Israel. Israel mengklaim 10 pejuang Hizbullah tewas dalam operasi terpisah di sepanjang perbatasan. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respons Iran atas proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa usai membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Donald Trump menyampaikan, "Saya baru saja membaca respons dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima.
tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Menanggapi ancaman Amerika Serikat, pemerintah Iran bertekad untuk melindungi situs-situs nuklir tempat uranium disimpan. Sebagian besar uranium milik Iran kemungkinan masih berada di kompleks nuklir Isfahan. Iran punya lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر می‌بردیم. Dan bagaimana akhir dari perang Amerika Serikat-Iran akan berujung? Kita bahas bersama dengan Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat malam Mbak Dina, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Mbak Valen. Semoga kabar baik selalu bersama Anda. Mbak Dina, jadi Iran ini memberikan proposal tandingan yang ditolak mentah-mentah oleh Trump. Bagaimana Anda melihat upaya damai yang kerap menemui jalan buntu? Amerika Serikat, Presiden Donald Trump dalam hal ini sudah membangun satu narasi yang begitu linear bahwa kekuatan Amerika Serikat itu adalah penentu ya. Dan bahwa Iran punya nuklir yang menjadi ancaman yang sangat membahayakan bukan hanya untuk kawasan, buat Israel, juga buat Eropa bahkan Amerika Serikat. Dan dari awal dia suka mengatakan bahwa tekanan maksimum dari Amerika Serikat lah yang akan membuat Iran bertekuk lutut. Faktanya saat ini justru yang saya lihat Trump ini nggak punya ruang untuk negosiasi secara independen karena dari sisi proximity atau kedekatan geografis, Israel yang paling punya kepentingan untuk membuat Iran itu bertekuk lutut sama sekali tidak punya kekuatan dan bahkan boleh dikatakan satu negara itu mau dibikin lumpuh gitu kan. Tapi sebenarnya bagi dunia, ancaman sekarang itu adalah keruntuhan stabilitas energi. Dan negara-negara dunia sudah menyampaikan lewat berbagai macam kesempatan bahwa apapun yang dilakukan terhadap Iran itu harus dipecah. Nggak bisa kita bicara langsung bicara soal nuklir, karena semakin kita tekan Iran soal nuklir, yang muncul adalah resistensi dan gerakan yang makin revolusioner. Karena waktu Trump masuk ke Iran, proses negosiasinya masih aktif sebenarnya. Dan Iran berkeras dia tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Jadi kalau dimulai dari titik itu, runtuhnya stabilitas energi ini semakin cepat dan ini semakin berbahaya. Jadi artinya kepentingan antara Israel yang ada di kawasan dengan dunia, bahkan Saudi aja, Saudi yang tetangga dekatnya Iran, itu saya lihat nggak punya kepentingan untuk membuat Iran runtuh sepenuhnya ya. Karena kalau Iran runtuh sepenuhnya, tantangannya untuk negara-negara di kawasan itu ada terorisme, ada sektarianisme, bahkan dia sebagai negara kerajaan, risikonya dia menjadi tidak stabil karena kelompok-kelompok proksi Iran itu ada di mana-mana, itu juga semakin tinggi. Jadi untuk negara kawasan sebenarnya yang penting itu Iran dibatasi kemampuannya, bukan dihabisi. Oke, tapi dengan tadi Anda menyatakan bahwa adanya keruntuhan stabilitas energi yang nanti akan dirasakan secara global. Apakah dampak ini dan kemudian kesusahan setiap negara terkait polemik di Timur Tengah ini tidak bisa mendesak Iran untuk kemudian ya Iran luluh lah begitu, maksudnya memberikan kebaikannya untuk kemudian ya maulah untuk bernegosiasi lagi gitu. Ruang negosiasi ini justru ditutup oleh Amerika Serikat. Kalau Iran mengatakan bahwa dia sudah siap sebenarnya membuka Hormuz, tapi Amerika Serikat yang bilang dia mau tutup kan, tetap dengan blokadenya. Dan Amerika Serikat juga yang bilang bahwa kita lihat saja, mungkin dalam 2 minggu Iran harus bersiap. Jadi kita lihat lagi, narasi kemungkinan ada serangan terbuka itu dilontarkan lagi oleh pihak Amerika Serikat, bukan dari pihak Iran. Jadi justru yang menurut saya
harus punya ruang untuk negosiasi secara independen, karena kalau Israel nggak pengen ada negosiasi, dan Israel udah bilang bahwa dia rutin berkomunikasi dengan Trump, Netanyahu dengan Trump ya, dan mengatakan bahwa niatnya memang nggak ada negosiasi. Jadi kita bisa lihat sekarang kita tunggu apakah memang Amerika Serikat itu mau secara gentleman gitu ya menjadi penanggung jawab stabilitas dunia, dan itu memang tanggung jawab dari negara adidaya, atau justru Amerika Serikat sedang menghabisi sendiri legitimasinya sebagai negara adidaya. Jadi jauh dari peluang damai ini ya, karena masing-masing ada syarat berat yang rupanya tidak dapat disetujui satu sama lain. Betul. Jadi kemungkinan yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini justru eskalasi dengan berbagai level yang berbeda. Dan kembali tergantung Amerika Serikat ya, menghidupkannya yang mana. Kalau eskalasi ringan, Iran mungkin akan bersiap melakukan lagi lontaran-lontaran drone asimetris, kemudian juga menyerang infrastruktur cloud dari Amerika Serikat, tembakan-tembakan peringatan di Selat Hormuz mungkin, atau di negara-negara Teluk ya. Tapi kalau kita eskalasinya menengah, itu bisa terjadi benturan langsung terhadap kelompok freedom fighter dari Amerika Serikat yang udah ada di Selat Hormuz. Dan kalau sudah benturan langsung di antara kapal dengan kapal, maka insiden seperti kebakaran yang lebih hebat, dan itu bisa memicu misalnya pusat desalinasi kemudian dihancurkan oleh Iran sebagai balasan, kemudian Amerika Serikat menyerang infrastruktur energi atau bahkan nuklirnya Iran. Nah itu buruk sekali. Jadi tergantung, dan ini memang menggentarkan sekali ya buat kita semua yang menyaksikan, karena risikonya bukan ditanggung hanya mereka berdua sebenarnya, tapi kita semua di belahan dunia lain pun akan merasakan akibatnya. Oke, jadi kalau keduanya ini masing-masing saling kekeh terhadap syarat yang seluruhnya harus disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi titik temu dengan berakhirnya perang ini harus ditemui di mana, Mbak Dina? Berada di titik apa? Soal Selat Hormuz dulu sebenarnya. Kalau Selat Hormuz itu dibuka dan negosiasi dengan Iran itu disepakati bahwa ini tidak akan ada serangan dahulu lewat Hormuz, dan bahwa kemudian kapal-kapal bisa melintas, soal nuklir itu ditaruh kemudian bertahap, karena nuklir itu kan ada beberapa hal yang dikhawatirkan juga oleh Iran ya. Ketika nuklir itu dibawa, misalnya uranium yang tadi diminta oleh Amerika Serikat dibawa sepenuhnya ke Amerika Serikat, itu risiko tidak stabilnya bukan hanya akan dirasakan oleh Iran ya, tetapi juga akan dirasakan oleh negara-negara teluk yang lain. Jadi negara yang sekarang sudah kelihatan semakin hawkish atau semakin radikal itu seperti Uni Emirat Arab, yang merasa bahwa minta tolong pada Amerika Serikat ini sebenarnya nggak ada gunanya gitu kan. Nah ini sudah membuktikan bahwa di kawasan Teluk sendiri sebenarnya nggak stabil. Amerika Serikat jangan merasa bahwa dengan dia unjuk makin kuat atau unjuk kekuatan, meyakinkan negara lain bahwa dia kuat, itu justru membuat negara lain merasa tenang. Justru sebaliknya, yang terjadi negara-negara itu yang kecil-kecil ini, Bahrain, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab, mereka itu hanya butuh survival. Mereka itu butuh, tahulah mereka nggak mungkin bisa mengandalkan dapat bantuan uang ataupun perlindungan senjata terus-menerus dari Amerika Serikat, apalagi dengan situasi yang seperti sekarang. Jadi intinya sebenarnya situasinya stabil dulu, masing-masing bisa mencari jalan keluar, baru habis itu bicara yang lebih dalam lagi soal nuklir. Karena nuklir itu di pihak Iran no negosiasi betul. Jadi revolusinya akan lebih besar ya, gerakan revolusionernya semakin besar. Artinya masih harus butuh waktu gitu. Sementara bom waktu ini betul-betul tinggal di depan mata. Kalau terus dihabisi soal energi, maka yang akan terjadi itu sebenarnya bukan solusi, tetapi justru semakin fatal. Oke. Tentu kita tidak mau ini semakin fatal karena juga Indonesia akan terkena dampaknya. Dalam waktu dekat, Mbak Dina, ini Trump itu akan ke Tiongkok. Apakah Anda melihat bahwa ini menjadi salah satu usaha Trump dalam menyelesaikan perang dengan Iran? Saya melihat dari pihak Cina pasti akan menahan diri untuk tidak melontarkan statement-statement yang membakar. Tetapi justru harus diwaspadai, Amerika Serikat akan lagi-lagi berusaha untuk kelihatan kuat.
Dan catatannya kembali ke poin saya tadi, tampil kuat bukanlah solusi. Karena pada saat ini yang dibutuhkan itu adalah stabilitas, dan stabilitas membutuhkan negosiasi. Ya, stabilitas membutuhkan negosiasi, dan ini nanti akan kita lihat seperti apa dinamika ke depan. Apakah setelah sebelumnya ini negosiasi yang ditengahi oleh Pakistan ini gagal, perlukah ada peran negosiator lain, Mbak Dina, menurut Anda? Siapa yang bisa jadi dipercaya oleh kedua negara ini? Yang sudah bergerak mulai dan punya kepentingan di sini adalah Qatar dan Oman. Dua negara di Teluk ini sama-sama punya jaringan juga untuk mulai menyebarkan pengaruhnya dan bergerak menciptakan tadi ya alternatif lah di luar dari apa yang ditawarkan oleh Pakistan. Kalau Cina dengan Rusia, menurut saya peranan mereka itu lebih sebagai penjamin dan juga sebagai deterrence atau penggentar buat Amerika Serikat. Kalau mereka terlibat langsung dalam proses negosiasi, kemungkinan besar Amerika Serikat justru akan makin kaku. Jadi kalau dalam dunia mediasi, kemungkinan yang dibutuhkan sekarang itu adalah kelompok yang nggak butuh atau negara yang nggak butuh tampil sebagai paling kuat gitu ya. Justru mereka lah yang bisa merekatkan hal-hal yang tadinya nggak ketemu gitu kan. Jadi Qatar sama Oman kita saksikan saja sepertinya masih akan terus memainkan posisi bahwa mencari titik temu di soal energi ini nomor satu. Stabilitas kawasan itu bukan dengan menghancurkan Iran. Karena kalau Iran hancur, satu kawasan itu jadi berantakan kemana-mana. Baik, terima kasih atas analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Mbak Dina Praptora Harja. Salam sehat selalu, Mbak Dina. Salam sehat, terima kasih. Saudara, polisi memburu bos markas judi online hingga aktor intelektual di balik operasional Judol Internasional yang melibatkan 320 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia di Jakarta. Polisi bilang akan memberantas judi online sampai tuntas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi kini tengah memburu bos markas judi online hingga aktor intelektual di balik operasional Judol Internasional yang melibatkan 320 WNA dan 1 WNI di Jakarta. Polisi bilang akan memberantas judi online sampai tuntas. Bareskrim Polri menggerebek markas judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat akhir pekan lalu. 320 warga negara asing ditangkap. 275 orang diantaranya ditetapkan tersangka. Polisi juga menangkap 1 WNI yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja pada sindikat serupa. Para tersangka menjalankan operasional Judol Internasional dengan tugas yang berbeda-beda, mulai dari telemarketing, administrasi, hingga operator. Investigasi harian Kompas pada Oktober hingga Desember 2023 mengungkap, Judol di Indonesia diduga kuat terkait erat dengan entitas bisnis perjudian yang memang legal di Kamboja. Situs-situs judi yang dioperasionalkan menyasar target pasar pejudi di Indonesia, termasuk kalangan menengah ke bawah. Tim investigasi harian Kompas menemukan situs judol berbahasa Indonesia berada di kota Sihanoukville dan menemukan beberapa WNI terlibat dalam jaringan judol di Kamboja. Keseriusan negara memberantas judol hingga ke jantungnya sangat dinanti. Polisi kini tengah memburu bos markas judi online, pengendali utama hingga aktor intelektual di balik operasional Judol Internasional. Dalam hal pengembangan, kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai, judol menjadi tindak kejahatan yang berjejaring. Kompolnas berharap polisi mengusut dalang di balik jaringan judol di Indonesia.
Yang pasti ada WNI ya, siapapun itu gitu. Tapi kerja-kerja judol ini dengan jumlah yang besar, dengan jaringan yang luas, mungkin tidak melibatkan jejaring di warga negara Indonesia. 320 WNA yang diduga anggota sindikat judi online dipindahkan ke rumah detensi imigrasi di Jakarta. Sementara 1 WNI yang diduga terlibat ditahan di Bareskrim. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, hingga saat ini proses investigasi tentu masih didalami oleh pihak kepolisian. Usai penangkapan ratusan WNA yang terlibat operasional judi daring, polisi menyebut ada pergeseran operasional ke Indonesia karena sejumlah alasan. Diketahui pula bahwa daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Dan bagaimana menyelamatkan Indonesia dari cengkraman judi online, kita akan bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan juga editor harian Kompas yang pernah melakukan peliputan investigasi judi daring di Kamboja, ada Sari Febrian. Selamat malam Pak Arianto dan Mbak Sari, apa kabar? Selamat malam, terima kasih Mbak. Iya, Pak Arianto, sebelumnya kami perlu mengapresiasi langkah cepat polisi terutama dalam mengungkap praktek judi online internasional yang melibatkan banyak sekali jumlahnya, 320 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia. Nah, jadi dari penangkapan ini Pak, ini kan kita melihat bahwa kasus judi online ini sudah seolah ada ekosistemnya, ada pasarnya begitu. Nah, bagaimana polisi ini bisa serius untuk memberantas judi online ini? Ya, kalau saya ya Mbak, terus terang saya surprise ini. Ada penangkapan judi, tapi judi online, tapi penangkapannya kok seperti kayak model kita tuh nangkep judi tradisional kan gitu. Dulu bayang kita ya, anatomi daripada judi online itu kan servernya nggak ketahuan, kemudian bahkan kebanyakan bandarnya ada di luar, sehingga kita nggak bisa nangkep bandarnya kan, hanya menangkap para pelaku-pelakunya di lapangan. Nah ini aneh ini karena ternyata dia pusatnya ada di Indonesia dan secara manual ada di situ. Nah itu kan sudah katanya ini sudah 2 bulan sih yang terjadi di sini gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kurangnya kita itu kecanggihan kita itu untuk mendeteksi bahwa itu akan terjadi seperti itu. Terus terang menurut saya sih, saya nggak tahu ya, saya sudah lama nggak di polisi. Tapi ini anatomi judi yang seperti ini, saya baru dengar ini judi online, namanya online, tetapi pusatnya offline kan gitu. Jadi makanya itu ini saya kira ini menjadi perhatian kita. Dan ini terjadi seperti itu, mungkin seperti tadi desakan oleh dari polisi tadi mengatakan bahwa karena yang tadinya yang sumber-sumbernya ada di luar itu seperti Kamboja, di Myanmar dan sebagainya sana ditekan, akhirnya pindah ke sini gitu kan. Nah itu model baru kan, berarti modus yang baru. Nah dengan ketertangkapannya ini mereka ini, kalau bagi saya sih ini sangat menguntungkan bagi polisi ya untuk melacak. Karena jejak digitalnya ada di sini, jejak-jejak daripada kejahatannya ada di sini, sangat memudahkan kita untuk melacak siapa dadernya ataupun siapa sumbernya gitu. Kurang lebih begitu Pak. Nah, sementara Oke, apakah kemudian bisa mendalami siapa aktor utamanya dari penangkapan sejumlah orang, 320-an orang ini di Bareskrim Polri? Kita juga akan tanyakan dulu ke Mbak Sari. Mbak Sari, dengan kejadian yang kemarin, penggerebekan dan menemukan 320 WNA dan 1 warga negara Indonesia yang terlibat, apakah ada kesamaan pola dari proses penangkapan yang pernah Anda dalami dalam investigasi di tahun 2023 lalu? Mungkin saya lebih condong melihatnya corak ya, corak kejahatannya. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat kemarin atau hari ini saat ini bagaimana
pusaran judi online itu sudah berani bermarkas di Indonesia, yang notabene adalah masih ilegal ya, yurisdiksi wilayah hukumnya tuh masih mengilegalkan yang disebut dengan judi online. Beda dengan di Kamboja. Kamboja itu legal ya. Itu artinya sudah naik kelas. Berarti pelaku-pelaku pemain judi online di Indonesia pasti kan ini melibatkan orang-orang di Indonesia, itu sudah naik kelas. Ibaratnya hasil sekolahan di Kamboja tuh hasilnya diimplementasikan di Jakarta, di Indonesia. Kalau dilihat evolusinya tuh sebenarnya pemain-pemain yang di Kamboja yang notabene pemodalnya adalah orang Indonesia juga, WNI juga, dan mempekerjakan ribuan orang Indonesia di Sihanoukville, itu mereka evolusinya dari sekitar tahun 2010 mereka tuh masih belajar di Poi Pet, di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand. Lalu ketika Sihanoukville menjadi pusaran judi online yang dilegalkan di Kamboja, Sihanoukville menjadi tumbuh dan mereka bermarkas juga di situ. Pemodal orang Indonesianya juga berinvestasi di situ, memperkerjakan ribuan pekerja Indonesia. Lalu ketika sekarang kemarin kebongkar di Jakarta dan melibatkan 300-an WNA, itu artinya dari sejak investigasi kami 3 tahun lalu sampai hari ini, judi online itu bukan malah meredup, tapi menjadi industri yang makin mapan dan makin berani karena beroperasinya di wilayah yurisdiksi yang mengharamkan itu, masih ilegal gitu, yang ilegal. Sementara di Kamboja kan dia tadi saya bilang sebenarnya legal, cuman dia memakan pasarnya orang-orang di Indonesia dan merugikan konsumen menengah bawah di Indonesia. Nah, jadi Mbak Sari, kalau Anda melihat kasusnya penggerebekan yang ada di Indonesia ini justru jadi pasar korban atau juga basis operasi sekarang ini? Menjadi dua-duanya ternyata sekarang. Semula ketika dia masih menjadi pusarannya hanya di Kamboja, di Sihanoukville, kita hanya sebagai pasar kan, seolah-olah jadi sasaran. Tapi ketika sekarang udah bermarkas di sini, artinya mereka juga melihat aman nih. Berarti di Jakarta untuk bermarkas, berarti kalau aman artinya apa? Berarti ada jaminan keamanan. Siapa yang bisa memberi jaminan keamanan mereka beroperasi di sini? Itu pertanyaannya kan. Kok mereka sudah berani kok di sini? Nah, apakah ini juga akan diketemukan oleh penyidikan? Tentu nanti kita akan menunggu. Pak Arianto, polisi bilang bahwa basis judol ini geser ke Indonesia. Apakah ini termasuk alarm bahaya bahwa judol bisa dikatakan makin besar? Bagaimana deteksi dininya supaya jangan sampai Indonesia jadi tempat baru operasi judol internasional? Kalau saya sendiri, Mbak, maaf ya, saya sendiri agak awam dengan masalah judol ini. Tetapi saya lebih banyak menyoroti tipe-tipe daripada praktek perjudian itu ya. Kalau kemarin-kemarin itu bandar-bandar judol itu kan, dia bermarkas di luar karena di sana judol itu tidak dilarang, sehingga dia merasa aman kan, tidak terganggu ya. Nah kemudian tapi pangsanya kan ada di Indonesia ini. Nah kemungkinan nih ya mereka berpikir bahwa ternyata di Indonesia itu marak banget kan kemarin itu. Tapi kemarin kita maraknya di sini kan hanya karena kesulitan karena bandarnya ada di luar kemarin itu sehingga nggak bisa nangkep gitu kayak gitu. Nah mungkin mereka merasa bahwa di Indonesia itu lebih kok lebih ramai sana, dia pindah ke sini gitu. Nah cuman ternyata setelah pindah ke sini kita bisa menangkap. Nah, ini mungkin ini mereka akan berpikir ulang ini, menurut saya sih perkembangannya gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa ternyata kalau seandainya itu ada indikasi untuk kita tuh mendapatkan informasi di sinilah pusatnya, kemudian di sinilah prakteknya, kita bisa menangkap polisi itu gitu. Kemarin walaupun sudah 2 bulan di sini kan baru ketangkep kan gitu kan. Kalau yang bagus kan baru buka judi itu begini Mbak. Kalau di Indonesia itu yang namanya perjudian itu dari pengalaman saya dulu tuh, judi itu bisa berjalan itu kalau ada diizinkan oleh aparatnya. Itu yang dari dulu kayak gitu. Kalau tidak itu pasti baru buka langsung bisa digerebek. Beda kalau dengan judol ini, kemarin kan judol terjadi bolak-balik di sini, tapi karena kan anunya kan sumbernya kan kita ternyata dari luar bukan di sini, jadi susah itu untuk ditangkap. Nah sekarang ini begitu ini ada, makanya saya herannya apa? Ini judol, tetapi kok sistemnya gak konvensional, mengadakan di sini pusatnya di sini yang mudah sekali untuk ditangkap kan gitu. Oke. Jadi kira-kira itu maraknya itu karena mungkin ya dilihat Indonesia marak mungkin wah dia beranilah buka ke sini gitu. Nah, ternyata kan di sini ditangkap kan gitu kan. Dengan penangkapan sekali ini, saya kira nanti apabila dia praktek di tempat lain, gampang sekali itu kita nangkap. Asalkan masyarakat mau melapor kan gitu. Oke. Itu kira-kira.
Oke, Mbak Sari, tanggapan Anda, jadi butuh apa saja untuk bisa memberantas judol sampai ke jantungnya? Ini sebenarnya masalahnya masih sama kayak 3 tahun lalu. Kenapa judi online bisa ada? Entah itu yang di Kamboja, entah itu yang di sini. Ada ekosistem judi judi online bisa tetap hidup itu kan karena ada ekosistem yang mendukung artinya. Ada tiga aspek dari ekosistem itu yang menjadi penopang utama. Yang pertama adalah pemodal, yang kedua adalah eksekutor, jadi jasa pembuatan websitenya, konsultannya itu ada semua. Lalu yang ketiga yang ternyata sangat-sangat paling krusial adalah gerbang pembayaran, akses pembayaran. Ini yang belum disentuh-sentuh, saya lihat dalam 3 tahun terakhir sejak kami investigasi 3 tahun lalu. Gerbang pembayaran apa maksudnya? Judi itu bisa terjadi karena orang bisa bayar depo dan bisa withdraw, bisa tarik. Artinya, bagaimana ceritanya pemerintah belum bisa juga atau aparat belum bisa juga memberantas rekening-rekening yang menjadi penampung depo di situs-situs judi online. Padahal PPATK punya semua data itu, punya semua rekening-rekening yang menampung depo dan bisa withdraw. Itu semua bank di Indonesia, bank-bank besar di Indonesia itu tercantum semua di situs-situs judi itu. Dan itu rekening-rekening itu adalah hasil jual beli secara ilegal. Jadi kayak Mbak Valen misalkan datanya diminta dibeli nih, Mbak saya beli identitasmu, nama, identitas pribadi untuk buka rekening. Lalu atas nama rekeningnya Mbak Valen itu saya cantumkan di situs judi saya untuk menerima rekening depo, sehingga saya nggak terdeteksi kan. Nah itu yang terjadi, itu yang belum disasar juga sampai sekarang. PPATK sudah memberikan datanya kan, kalau dalam prinsip investigasi kejahatan itu adalah follow the money ya. Nah itu yang tidak dilakukan, yang belum juga terlihat hasilnya. Jadi kayak penggerbekan kemarin yang barusan ini, itu kesannya jadi kayak sekedar performatif karena belum bisa menukik ke jantung dari judi online itu sendiri, yaitu rekening. Ya, ketika rekening ini dibekukan, itu kerap kali isinya udah kosong, nggak ada. Itu bisa ditanya ke PPATK, dan PPATK hanya bisa memblokir sementara waktu kalau tidak ada tindak lanjut pemidanaan terhadap rekening-rekening itu. Akhirnya dibuka lagi terpaksa. Oke, baik. Pak Arianto menanggapi Mbak Sari, ini menjadi tantangan yang ternyata ditemukan faktanya sejak tahun 2023 dan itu penting untuk kerjasama dengan PPATK mengaudit dana masuk ke rekening yang mencurigakan. Bisakah polisi untuk mendalami kasus ini dan ya tadi harapannya bisa sampai tuntas memberantas judol sampai ke jantungnya? Kalau saya katakan singkat ya, sorry saya ini keras saya ngomong. Tidak akan mungkin bisa polisi itu memberantas judol itu tadi, karena kalau pakai sistemnya yang disarankan oleh Mbak tadi ya, saya sependapat ya. Yang namanya kejahatan kayak gini nih Bu ya, ini tidak polisi tidak akan mungkin bisa menangkap kalau sarana aturannya itu tidak mendukung. Seperti sekarang selama ini saya dulu menyarankannya, yang namanya PPATK itu kan hanya dikasih kewenangan untuk memantau. Kemudian kalau udah gitu lapor ke polisi. Gitu. Kenapa nggak langsung dikasih kewenangan dia untuk memfreeze? Kalau itu dicurigai, freeze gitu. Kemudian dia juga boleh ikut menyidik. Sehingga tidak lari itu barang itu. Oke Pak, jadi singkat saja. Menurut Anda, analisa Anda, langkah penting mendesak yang harus dilakukan Polri setelah mengungkapkan ini apa? Perubahan aturan itu tadi mengenai follow the money itu dikasih kewenangan pada yang tahu bisa memonitor itu langsung punya kewenangan eksekusi untuk menghentikan itu sehingga memudahkan kita untuk menangkap pelakunya aliran dana itu untuk penipuan maupun untuk judol. Saya kira itu kalau sekarang itu hanya curiga pada polisi nggak bisa mengungkap polisi susah itu Bu. Yang tahu kan alirannya PPATK. PPATK cuma memberi sementara kemudian sebulan buka lagi kan gitu. Baik. Sementara temuan PPATK sampai ke polisi kadang-kadang nggak ditindaklanjuti gitu. Kenapa nggak aturannya jadi dirubah? PPATK boleh memeriksa dan kemudian dikasih kewenangan untuk memfreeze dan kemudian bersama-sama dengan polisi melakukan penyidikan sehingga ketangkap semua itu para pelakunya. Itu saran saya gitu menanggapi judul yang sekarang ini.
Baik, kita nantikan seperti apa pendalaman lebih lanjut terutama terhadap para tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh polisi. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Penasihat Ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi dan sebelumnya Editor Harian Kompas Mbak Sari Febriani yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Terima kasih, salam sehat selalu. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan akan berkunjung ke Tiongkok pada pekan ini. Trump diperkirakan akan mendesak Tiongkok untuk menekan Iran. Saudara, kebakaran melanda 3 bangunan di kawasan pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat pada Senin malam. Asap hitam membubung tinggi dari lokasi kebakaran di pergudangan Miami di Jalan Raya Melati, Kalideres, Jakarta Barat. Saksi menyebut sempat melihat asap membubung dari dalam gudang yang terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting di salah satu gudang yang memproduksi kertas. Dan bagaimana kondisi terkini di kompleks pergudangan yang terbakar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Bene, jadi bagaimana update kebakaran di sana? Api sudah berhasil dipadamkan? Ya, Valen dan juga saudara, hingga sampai dengan pada malam hari ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Barat masih melakukan pemadaman api yang terjadi di 4 gudang di wilayah Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana api ini memang sudah terlihat begitu ya sejak pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui apa sebenarnya penyebab terjadinya api yang hingga pada saat malam hari ini masih menjalar di area gudang di Tegal Alur ini. Dan kalau bisa kami informasikan, memang kalau dari pernyataan saksi yang tadi kami wawancarai, memang tidak ada korban sejauh ini, tidak ada orang yang terjebak di dalam. Namun kalau kami terima informasi, ini 4 gudang ini adalah 2 gudang tip X, kemudian 1 ini merupakan gudang online shop, dan juga satunya ini merupakan gudang elektronik. Nah, hingga sampai saat ini memang masih terdengar suara ledakan-ledakan dari dalam, karena kami juga tidak mengetahui di dalam ini berisi material apa, sehingga ini masih terdengar suara ledakan-ledakan dari luar. Begitu, Valen? Ya, tadi kami juga mendengar ada atmosfer letupan-letupan begitu dari tempat Anda melaporkan, dan saat ini aktivitas di dalam saat kejadian ini seperti apa? Apakah bisa dipastikan bahwa benar ini murni ada dugaan korsleting listrik, Ben? Ya, Valen dan juga saudara, memang kalau dari penuturan salah satu saksi, kami menerima informasi kalau sebenarnya di malam hari gudang ini tidak beroperasi. Namun untuk pada malam hari ini memang diduga ini karena korsleting arus listrik yang terjadi di salah satu gudang ini. Dan hingga sampai saat ini memang belum ada kepastian dari pihak terkait, dari Dinas Pemadam Kebakaran maupun dari kepolisian terkait apa penyebab dari kebakaran yang terjadi hingga sampai malam hari ini. Masih kami nantikan, Valen. Oke, Bene, terakhir kami ingin mengonfirmasi kepada Anda, berarti ketika kebakaran ini terjadi dipastikan bahwa operasional dari pergudangan ini tidak ada sama sekali, artinya juga tidak ada korban jiwa ataupun korban luka di sana. Ya, betul, Valen. Kalau dari penuturan saksi, salah seorang saksi yang kami wawancarai tadi, memang untuk di malam hari sendiri memang aktivitas ini sudah ditiadakan, sehingga memang untuk kondisinya di malam hari sudah tidak ada orang yang beraktivitas di dalam, namun terjadi korsleting arus listrik di salah satu gudang hingga menyebabkan beberapa gudang di sebelahnya ini terjadi juga kebakaran yang cukup lumayan tinggi tadi untuk asapnya. Begitu, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Benediktus Aditya, kami berpesan perlu menggunakan masker karena kami lihat dari layar kaca Kompas TV bahkan asap hitam membubung tinggi dan masih terlihat. Terima kasih atas laporan Anda, Benediktus Aditya. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke Tiongkok pada pekan ini. Trump diperkirakan akan mendesak Tiongkok untuk menekan Iran. Saudara, mahasiswa ITB Arief Wibisono yang sempat hilang di Gunung Puntang ditemukan selamat.
Arif ditemukan warga di wilayah Desa Luweng, Malang setelah sempat hilang kontak saat perjalanan turun Gunung Puntang. Arif telah dibawa ke Rumah Sakit Bedas Arjasari untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus, pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.